rupanya Vina itu tak lagi keluar. Kisah ini bermula ketika almarhumah Vina baru saja melakukan penyambungan rambut di tempat Tante Hesti yang merupakan tante dari sahabatnya, yaitu Linda. Vina sempat meminta ke Tante Hesti untuk bisa membawa pulang potongan rambut milik Vina sendiri. Linda juga sempat menyinggung perubahan Vina yang saat itu baru saja menggunakan behel. Di perjalanan keluar, Vina sempat memberi secari kertas ke Linda dan meminta untuk membukanya nanti saja kalau Linda merasa kangen ke Vina. Di alun-alun, Vina menerima telepon dari neneknya dan ngasih tahu kalau si kakak tak bisa menjemput dikarenakan ban motornya yang bocor. Vina pun tak mempermasalahkannya dan mengatakan akan pulang dengan naik ojek. Tak berapa lama, Linda dan Vina melihat kedatangan dua pria yang masih tetanggaan sama Linda. Linda pun menyarankan Vina untuk ikut aja sama Zaki karena memang mereka akan melintasi arah yang sama. Di tengah obrolan, tiba-tiba penggorengan Kang Nasi Goreng krompiang-krompiang seolah memberikan pertanda buruk ke mereka. Bahkan Zaki juga sempat bercanda kalau mereka akan pulang ke Rahmatullah. Namun rupanya, Zaki ini mengajak Vina untuk mengantar barang pesanan dulu sebelum mereka pulang ke rumah. Di saat bersamaan, kelompok geng motor yang diketuai Egy sudah berada di sekitar mereka dan bersiap untuk menyerang. Naasnya, mereka kira kelompok geng motor itu nggak bakal ngikutin. Tapi nyatanya, Vina dan Zaki diserang dari belakang. Hingga mereka berdua terjatuh, bahkan lanjut dipukulin oleh mereka. Dan inilah kisah 7 hari sebelum kematian Vina. Bisa kita lawan. Di hari pertama, pihak polisi segera meluncur ke TKP, tempat kematian Vina dan Zaki, untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus kematian mereka. Lalu datanglah Abah, kakek dari Vina, dan juga Wasnadi, ayah dari Vina, untuk mencari tahu kronologi kejadian yang menimpa Vina. Di mana ketika itu, polisi masih beranggapan jika kematian Vina dan Zaki adalah kecelakaan tunggal. Sementara itu, ada juga seorang wartawan bernama Dani, dan dia menjadi orang yang pertama yang yakin ada yang aneh dengan kematian Vina dan Zaki. Di rumah duka, si nenek sangat terpukul dengan kepergian Vina yang sangat mendadak. Di saat si nenek sedang memandikan jasad Vina, seketika si nenek mendengar rintihan tangisan Vina yang terus-menerus mengeluh kesakitan. Kakaknya Vina, yaitu Marliana, sempat menghubungi ibunya untuk memberikan kabar duka itu. Karena si mama bekerja menjadi TKW di Malaysia, membuatnya tak sempat pulang untuk menyaksikan pemakaman Vina. Di rumahnya, Dani yang masih penasaran mencoba melihat akun medsos Vina. Dan di saat bersamaan, Dani pun mendengar suara rintihan dari Vina. Di hari kedua, pihak keluarga, kerabat, dan juga tetangga segera membawa jasad Vina untuk segera dimakamkan. Si ayah pun meletakkan jasad Vina dan kemudian melakukan perpisahan terakhir dengan putri tercintanya. Sementara ketika itu juga, beberapa orang bertanya-tanya kenapa Linda tak hadir di hari pemakaman Vina. Di sisi lain, Dani mendatangi Tante Hesti untuk mencari lebih banyak informasi mengenai Linda dan Vina. Tante Hesti pun berkata, jika Vina punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan semua urusannya yang tertinggal, mulai dari dendam, menuntut keadilan, atau bahkan melepaskan sesuatu yang seharusnya tak dikuburkan bersamanya, seperti rambut palsu, susuk, dan semacamnya. Di tengah malam, si nenek terbangun karena teringat dengan Vina. Si nenek lalu masuk ke kamar Vina dan mendapati beberapa barang Vina yang sudah berhamburan di kasur. Salah satunya rambut Vina yang ada di dalam plastik. Kemudian nenek berniat memasukkan lagi barang itu ke dalam lemari. Dan tiba-tiba, di hari ketiga, si nenek dan Marliana mendatangi kantor polisi untuk melihat barang-barang Vina yang ditemukan polisi. Si nenek menjadi bingung karena di dalam tas Vina ada plastik berisi rambut yang sama persis yang dia lihat semalam. Tiba-tiba Dani datang mendatangi mereka dan segera memberikan kartu namanya. Tapi Marliana ini menyadari kalau Dani punya channel YouTube gaib yang mengulas tentang cerita horor. Si nenek pun marah
dan beranggapan jika cucunya bukanlah hantu yang bisa dijadikan konten oleh Dani. Sementara itu, Linda yang sedang tertidur mengalami mimpi di mana dia didatangi arwah Vina yang sepertinya marah ke Linda karena tak datang ke hari pemakamannya. Setelahnya Dani mendatangi rumah Linda untuk mencari tahu mengenai Vina. Linda kemudian bercerita jika ada seorang pria, yaitu Egy, yang sangat terobsesi dengan Vina. Meski Egy sendiri sudah punya pacar, namanya Tika. Karena Egy terus-terus godain Vina, membuat Tika cemburu dan sempat membuli Vina bersama teman-temannya. Namun saat itu, Vina mampu membalas buliannya. Karena penolakan yang dilakukan Vina kepada Egy, membuat Egy semakin kehilangan kesabaran, dan ketika berada di sebuah toilet, Egy dan teman-temannya berhasil mengepung Vina. Egy yang sangat agresif membuat Vina semakin takut, yang akhirnya Egy pun diludahi oleh Vina. Beralih ke rumah Egy yang sedang tidur mulai merasakan teror dari Vina, di mana Vina tiba-tiba muncul dengan wajahnya yang mengerikan dan menyerang Egy tanpa ampun. Di hari keempat, Dani yang mendapatkan informasi banyak dari Linda kembali ke TKP untuk melakukan investigasinya seorang diri. Kemudian Dani mendapatkan info dari seorang pedagang mengenai tempat atau tongkrongan geng motor Egy sering berkumpul. Sementara Linda mulai membuka secari kertas yang sebelumnya sudah diberikan Vina kepadanya. Intinya, surat itu berisi pesan terakhir dari Vina yang mengeluhkan tentang bulian yang selama ini dia alami. Tante Hesti dan mamanya Linda yang lagi ngobrol seketika terkejut saat mendengar teriakan Linda yang sudah dirasuki arwah Vina. Angin bertiup kencang, pintu jendela tertutup rapat, bahkan Linda sudah tak mampu mengendalikan dirinya. Kembali ke Dani yang sudah sampai ke markas geng motor Egy. Namun di sana, dia tidak menemukan apapun karena sepertinya semua anggota geng motor sudah melarikan diri. Saat malam tiba, seorang pria datang ke rumah Vina untuk mengabarkan kondisi Linda yang dirasuki arwah Vina dan mau berbicara dengan keluarganya. Bergegaslah Marliana, nenek, dan bapak Vina menuju ke rumah Linda. Setibanya di sana, pihak keluarga mendengarkan pengakuan Vina yang menceritakan secara detail tentang apa yang dialami Vina sambil direkam oleh sang kakak, yang akhirnya rekaman itu menjadi viral di kalangan masyarakat. Singkatnya, setelah puas menceritakan semua, pihak keluarga berhasil membujuk Vina untuk keluar dari tubuh Linda. Marliana kemudian menghubungi Dani dan memberikan hasil rekaman suara Vina, dan di hari kelima, rekaman itu secara cepat menyebar dan menjadi viral. Nenek dan Marliana kembali mendatangi kantor polisi dan dipertemukan dengan seseorang dari dinas kejaksaan yang menyampaikan bahwa sebenarnya mereka sudah berhasil mengantongi nama-nama pelaku pembunuhan Vina. Namun karena kurangnya bukti, mereka masih belum bisa melakukan penangkapan. Sebab dari itu, pihak polisi meminta persetujuan keluarga untuk membongkar makam Vina dan melakukan autopsi. Meski si Abah sempat menolak, namun si Nenek dan Marliana tetap bersikeras melakukan pembongkaran makam untuk bisa menangkap para pelaku itu. Beralih ke rumah Egy, di mana Egy yang masih diselimuti rasa bersalah, lagi-lagi didatangi arwah Vina yang kembali menyiksanya sama seperti apa yang dia lakukan kepada Vina. Di hari ke-6, Linda dan mamanya mendatangi rumah Vina untuk memperingati hari kematian Vina. Sementara pihak bersangkutan lagi melakukan pembongkaran makam untuk segera dilakukan otopsi ke jasad Vina. Di saat bersamaan, tiba-tiba Linda dirasuki arwah Vina. Kali ini, Vina berpesan ke keluarganya untuk dilepaskan behel dan juga rambut sambungan yang masih ada di tubuh Vina agar dia bisa mati dengan tenang. Marliana pun segera menghubungi polisi untuk meminta tolong melepaskan behel dan juga rambut sambungan yang ada di tubuh Vina. Setelah hal itu dilakukan, akhirnya arwah Vina pun segera keluar dari tubuh Linda. Pihak polisi yang sudah melakukan otopsi kini sudah dapat bukti kuat untuk melakukan penangkapan ke terduga pelaku pembunuh Vina. Eka Sandi, Sudirman, dan Jaya Hadi Saputra oleh pihak yang berwenang. Film pun diakhiri dengan 8 dari 11 pelaku berhasil ditangkap. Sementara para keluarga sudah mulai merelakan kepergian Vina dengan ikhlas.
Begitu juga dengan Linda yang memutuskan pindah bersama ibunya untuk memulai kehidupan baru mereka.